nggak bisa ya. Makanya kalau ada ditanya apa yang paling abadi dalam dunia ini, ada nggak? Ada Selain Allah ada. Ada. Apa yang paling abadi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat insan mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dedi. Di sini saya ditemani guru PAI. Karena hari ini kita mau bahas tentang Muharram. Gak mungkin dong guru matematik. Bisa juga. Karena boleh jadi guru matematik juga baca. Ini kan kita bicara sejarah ya. Wah, tidak. Pasti semua orang bisa sebenarnya. Iya. Bahkan belum tentu saya juga lebih qualified daripada guru matematika. Asik. Oke. Ya, untuk siapa sih pembicara kita ini? Langsung saja mungkin Ustadz bisa perkenalkan diri sejenak kepada sobat insan mulia kita. Oh iya. Ini kalau penontonnya siswa tahu lah ya. Mudah-mudahan ada di negara lain juga. Amin. Ya, nama Sumaryan. Saya mengajar PAI. Nggak tahu udah berapa tahun di sini. Tapi kalau saat ini mengajar di SMA 1, 2, 3 dan mengajar kelas 7 di SMP IT. SMP itu ya. PAI ya. Mengajar PAI. aja. Pendidikan Agama Islam. Karena ini SMP IT ya, jadi pasti agamanya itu. Iya benar, karena guru di SMP IT ya, bukan IT ya. Kalau IT berarti Ya, banyak beda orang yang lagi. begitu, banyak orang yang membaca IT itu IT. Wis, Ya, keren. karena SMP mungkin IT. baru satu ya di Manokwari, jadi SMP IT. Oh, iya. Orang tanya itu pelajaran komputer. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit tentang Muharram nih saja kan. Hari Kamis insya Allah SMP IT bakal gelar tablik Ini hari Muharram. Rabu ya, kita take ini hari Rabu. Take Rabu kita ambil. Kamis besok akan ada ambil Muharram, kemudian hari Sabtu insya Allah PHBI itu mau ada event Muharram. Sebenarnya Muharram itu apa sih Ustaz? Iya, saya tidak berbicara sejarah ya. Yang kita kenal ya Muharram itu perhitungan awal tahun bagi kalender Hijriyah atau kalender Islam gitu. Ya intinya di situ bahwa Muharram itu ya bulan pertama di kalender Hijriyah atau di kalender umat Islam gitu. Kalau kita mengenal kalender Masehi kan Januari, ya, Muharram berarti itu. Tentang sejarahnya mungkin semua juga sudah pada mafhum bahwa Muharram itu terhitungnya ketika Rasulullah hijrah gitu. Semoga saya tidak salah ya, saya bukan ahli sejarah ya. Jadi guru PAI itu bukan ahli sejarah ya, dia mengajar agama Islam ya. Jadi poinnya di situ ya. Ini hari atau tanggal di mana perhitungan tahun itu dimulai di bulan Muharram ini begitu. Nah, terus kenapa Ustadz harus disambut gitu tahun barunya gitu? Nah, kalau harus enggak sih ya. Enggak ya. Kalau harus itu enggak. Iya benar. Mungkin ketika Islam masih jaya dulu juga tidak disambut seperti ini ya. Tapi ini mungkin juga bagian dari ini mungkin ya. Ini bukan dugaan sih, ini perspektif saya pribadi bahwa ya memang kita perlu menyambut Muharram itu. Pertama mungkin karena apa ya? Kalender Hijriah ini bukan kalender hari-hari kita gitu ya. Hari ini kita mengenal Januari, Februari, tapi mungkin bahkan banyak yang melupakan termasuk mungkin para guru juga melupakan hitungan-hitungan bulan di bulan Hijriah ya. Jadi ini momen kita untuk kembali bahwa kita umat Islam memiliki kalender tersendiri begitu. Kita mungkin mengenal Syawal, mengenal Ramadan ya itu ya, tapi urutan bahwa ternyata kita punya bulan-bulan dalam Islam itu ada juga begitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita enggak harus disambut ya. Tapi ini sebagai momen untuk mengingat kembali, mereview ulang bahwa kita punya kalender Hijriah dan lain sebagainya itu. Apalagi anak-anak muda sekarang yang enggak usah anak muda lah, orang-orang tua anak-anak muda sekarang yang khawatirnya ini akan hilang begitu. Itu. Artinya poinnya di situ. Satu sisi mungkin lebih kepada ya ini ada Muharram, kita masuk Muharram biar kita ingat ini bulan pertama loh. Ya, di samping itu juga kan ibadah dalam Islam juga terhitung lewat kalender Hijriyah ya. Misal Zulhijjah keutamaannya apa, ya, ibadahnya harus apa. Muharram apa yang jadi keutamaannya, Sya'ban, kemudian bulan-bulan lain pun hitungannya itu. Jadi mengenal
kalender Hijriah juga menjadi bagian penting yang tidak bisa kita abaikan berkaitan dengan hubungan kita kepada ibadah begitu. Itu pentingnya seperti situ ya. Tidak sekedar kemudian Muharram tahun baru Islam selesai, tidak ya, tapi ada rentetan lain yang seperti peristiwa dalam Islam, sejarah itu juga berkaitan dengan bulan-bulan dalam Islam gitu. Dan ini harus kita bangkitkan kembali di anak-anak sekarang ya. Yang lagi-lagi memang ini jadi PR bersama untuk anak-anak gitu. Iya, karena memang kalau boleh jujur hari ini kalau kita tanya sekarang tanggal berapa ya Hijriah ya, waduh repot juga kita nih ya. Sekarang nggak repot sih, tinggal buka aplikasi bisa ya. Tapi kalau hanya melihat tanggal sih enggak masalah. Bukan problem. Problemnya itu tadi ya, bahwa ada sejarah untuk adanya bulan Hijriah itu ada sejarah besar di situ. Kemudian Allah memerintahkan kita ibadah di bulan-bulan tertentu pun ada di dalam perhitungan itu. Itu yang harus kita kembalikan lagi kepada momen itu gitu. Kalau hanya melihat tanggal, buka HP dapat selesai gitu. Ya benar juga sih. Memang dulu waktu sekolah juga kan sempat berpikir gitu, aduh tablik akbar, ada Muharram, tapi esensinya apa gitu. Ternyata salah satunya bisa jadi itu ya. Kita terus diingatkan, terus ya itu tadi, tidak sekedar hanya tanggal begitu, enggak kan. Sama kayak kalau ada di kalender kalender Masehi ya. Itu kan ada 25 Desember hari Natal. Kita juga ada gitu. 17 Agustus. Dan itu kan tidak beririsan ya. Misal 1 Muharram kan tidak beririsan dengan 1 Januari. Iya, benar. Ada pengunduran 11 hari di setiap tahun itu ada 11 hari mundur, dengan 10 sampai 11 hari mundur di perhitungan Masehi ya. gitu. Perbedaannya karena tadi Ustaz ya. Ya, karena perhitungannya kalau Hijriah itu dengan menggunakan penghitungan Qamariyah atau bulan, sementara kalau Masehi menghitungkan Syamsiyah atau matahari. Ya, jadi kayak gitu. Jadi perhitungannya ikut bulan yang satu ikut matahari. Nah, jarak dengan matahari lebih jauh gitu. Ya, kalau kita melihat, saya sih nggak tahu ilmu falak. Itu 11 hari ya, kurang lebih 11 hari. Jadi misal kalau Ramadan tahun ini tanggal sekian, pasti akan mundur 11 hari. Wih, berarti akan ada kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya nih ya. Ramadan nanti ke bulan Januari, ke bulan Desember. Bahkan di 2030 itu menurut perhitungan akan ada 2 lebaran dan 2 di tahun yang sama ya. Ada 2 lebaran dan 2 puasa. Wih. Tahun 2030 ya. Satu tahun 2 kali ya. Amin. Satu tahun 2 kali. Tahun 2 kali, alhamdulillah. Semoga kita masih dapat momen itulah ya. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 33. 7 tahun lagi. Masih 40 lah. Insya Allah masih bisa lah ya. Insya Allah masih bisa. Kalau keutamaan Muharram sendiri Ustaz, apa sih amalan yang kita bilang ini kalau Muharram itu kan kayak Ramadan ada keutamaannya puasa. Itu. Kalau berkaitan dengan keutamaan bulan itu, di Muharram itu sama sebenarnya dengan bulan-bulan yang lain ya. Dan di dalam Islam itu tidak, kecuali yang ditentukan ya, Zulhijjah misal amalannya amalan tertentu pun tidak disebutkan ya. Tapi setiap muslim tuh hendaknya memang ya tidak menunggu momen ya. Sekalipun itu juga baik ya. Jadi tidak, misalnya nanti saya tobat menunggu 1 Muharram lah supaya nulisnya gampang. Tidak seperti itu juga ya. Sekalipun itu bisa jadi momen nanti saya punya keinginan kalau tanggal 1 Muharram saya mau berubah atau mau hijrah dan lain sebagainya. Kalau amalan-amalan saja ya, semua amal soleh itu saya tidak bisa, saya bukan ahli hadis ya. Tapi amalan apa ya? Amalan yang bisa kita lakukan sepanjang itu amal soleh. Apa itu amal soleh ya? Amal baik apa saja yang bisa mampu kita lakukan ya. Kalau kemudian saya ada yang menyampaikan harus puasa, harus ini, ya mampu tidak gitu. Tapi kalau ini kan konteksnya ke apa sebutannya, sobat insan mulia ya, anak-anak sekalian ya, berbuat baik nggak harus nunggu momen ya. Sekalipun momen itu kadang dibutuhkan ya, nggak harus nunggu momen juga ya. Tapi Muharram ini juga jadi bisa momen untuk bisa berbuat baik apa aja lah, nggak harus sholat ya, adab kepada guru itu juga baik, apalagi di zaman sekarang ini ya, yang luar biasa ya. Makanya bener tuh kata Nabi itu. Kalau kalian ingin terkenal ya, ingin populer, lakukan sesuatu yang bukan menyalahi, yang menselisihi norma adab biasa, itu pun akan tenar gitu ya.
Iya. Apalagi sekarang ya. Sekarang waduh. Fenomena seperti itu gitu ya. Mungkin momen-momen seperti ini, ayo peringatan 1 Muharram, kita sambut tahun baru, kita berubah jadi lebih baik ya. Itu juga bisa jadi momen penting gitu. Nggak harus spesifik ibadah begini. Boleh juga, enggak ada masalah itu. Artinya betul-betul ya iya ya, paling tidak kita coba untuk muhasabah lah ya. Masuk tahun ini, tahun awal. Ya itu kan bulan salah satu pertama, refleksi awal tahun. Salah satu sebab satu sahabat yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga karena ya muhasabah diri. Oh ini kalau saya sekarang bisa, ini udah 43 tahun ya, apa yang sudah kita lakukan. Sama kepada anak-anak mungkin yang nonton perbincangan ini, misal ya sudah SMP, sudah SMA, apa yang perlu mereka lakukan. Ya, momen muhasabah di Muharram juga akan jadi momen yang baik ya. Jadi ketika dia berubah, dia akan ada ingat bahwa momen Muharram kemarin itu menjadi momen yang istimewa bagi kita. Begitu. Iya ya, apa kalau dia menjadi momen penting itu lebih lama terekam gitu ya? Ya, lebih mudah diingat. Apalagi ya, lagi-lagi kita balik ke nuansa sekarang yang mungkin beban ya, bukan beban ya, tantangan bagi seorang guru ya. Mas Didi juga guru di sekolah ini, yang arus informasi begitu amat sangat lekat di tangan mereka ya. Kita kumpul sama anak itu masuk 7:30 ya, pulang jam 4 ya. Kita bisa mengasuh di sela-sela itu ya. Mereka pulang udah kembali ke dunia masing-masing. Kalau orang, alhamdulillah ya, mungkin kalau ada orang tua yang care sama anaknya, kemudian dia memperhatikan atau menanyakan apa yang didapat di sekolah, ada komunikasi komunikasi balik dari sekolah begini, orang tua begini, bagus. Tapi kalau kemudian dia diasuh langsung pulang dengan media sosial, nah itu yang jadi masalah. Itu yang amat sangat kita harus pikirkan sama-sama. Iya, memang itu termasuk ini Ustaz ya. Kalau saya lihat fenomena juga seperti itu ya. Artinya mungkin karena kondisi sekarang ini kerja yang begitu padat, artinya tidak bisa kita salahkan, tapi di satu sisi memang dan tidak bisa nggak bisa lagi ke anak juga. Kamu nggak bisa pegang HP, nggak bisa. Ini sudah dunia mereka pegang HP ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya, ini lagi-lagi di momen ini ya, mungkin bagaimana buat MOU dengan anak-anak, kemudian orang tua juga. Artinya momen muhasabah ini nggak harus ke anak-anak ya. Kita sebagai guru juga muhasabah ya. Kayak gini ya, mungkin pernah merasakan juga kalau dulu tuh anak-anak tuh hormat banget sama guru. Kita takut tuh kalau waktu SD ya, Pak Guru lewat kita takut ya. Sekarang Pak Guru kita main futsal kan. Nggak ada gap itunya, mungkin pengaruh media sosial. Kemudian yang kedua mungkin juga perlu muhasabah juga ya. Mungkin kalau saya sebagai guru, kalau ada siswa yang tidak hormat kepada kita, tidak memposisikan kita sebagai guru, mungkin muhasabahnya ya mungkin kita bukan jadi profil yang baik bagi mereka gitu, tidak ada segan gitu ya. Atau kita kalau sebagai orang tua, kenapa sih anak itu dia tidak bisa mendengar kata-kata kita ya. Coba kalau dulu ya, kita nakal di sekolah, guru bilang begini, nanti saya panggil ke bapak ya. Oh, jangan Pak Guru, jangan Pak Guru. Sekarang coba panggil bapak mana? Adalah yang masih memegang takut, tapi sedikit. Kecenderungannya sudah tidak kesana. Ya, mungkin ada nilai-nilai yang hilang ya. Nilai sebagai guru yang harusnya menjaga wibawa, nilai sebagai orang tua yang harusnya jadi teladan itu tidak ada. Ya momen lagi-lagi ya. Setiap hari itu momen ya. Tapi momen besar seperti Muharram itu bisa jadi renungan kita untuk semua ya. Renungan menjadi lebih baik ya. Misalnya orang tua berkumpul. Nanti kalau sekolah, saya nggak tahu sekolah ngundang orang tua tidak. Ya kalau sekolah mengundang orang tua, ngundang anak-anak, mereka berkumpul, kemudian membuat momen ini jadi lebih baik, penting gitu ya. Jangan sampai ya katakan waktu atau kesempatan itu kan modal utama ya. Orang itu kalau gagal jatuh dari usaha ya, sepanjang masih ada waktu dia masih bisa memulai ya. Tapi orang punya uang 1 miliar, masih ada ruko, tapi kalau dia sudah nggak punya waktu kan nggak bisa membangun usahanya itu. Sama dengan kehidupan ini ya. Jadi kayak ceramah. Sama dengan kehidupan ini ya. Atau memperbaiki generasi-generasi kita ini ya, sepanjang masih ada waktu ya. Kalau anak-anak masih punya waktu, bisa memperbaiki. Orang tua punya waktu, bisa memperbaiki. Dan momen-momen itu salah satunya ini, karena kita ngomong Muharram ya, ini momen terbaik untuk ini.
Sama dengan Rasulullah, hijrah itu kan momen kan, momen Rasulullah untuk menyelamatkan dakwah dari sesuatu yang bisa menghancurkan dakwah. Pindahlah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Bukan menghindari tantangan, tidak ya, tapi tantangan itu Rasulullah pindahkan, yang kemudian Rasulullah menata, ya, kemudian mengkoordinir, dan kemudian Rasulullah mengatur kembali dakwah itu untuk kembali kemudian ke Mekah. Sama dengan momen kehidupan kita ini ya. Ya, momen Muharram itu sama, orang tua flashback lagi, balik lagi ya, lihat peran orang tua seperti apa, peran guru seperti apa, anak-anak juga diajarkan peran dia sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa seperti apa. Nah, kalau itu kembali, insya Allah momen Muharram itu bukan sekedar momen yang, mohon maaf ya, tidak salah pawai itu tidak salah, hanya pawai selesai itu selesai, hanya seremonial, tapi ada nilai yang bisa kita ambil. Artinya itu kalau kita memperbaiki kehidupan anak kita. Artinya secara memaknainya secara pribadi, secara keluarga gitu ya, secara sisi kecilnya gitu. Iya, betul. Rasulullah hijrah itu kan meninggalkan banyak hal ya, mengorbankan banyak hal ya. Bahkan ada para sahabat yang meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang tidak mau ikut berhijrah. Demi apa? Demi menyelamatkan agama kan. Nah, sama mungkin orang tua ini juga perlu bermuhasabah. Mungkin kita perlu juga mengorbankan waktu ya, mengorbankan sebagian pekerjaan kita untuk menyelamatkan anak-anak. Ini konteksnya kan di sekolah ya. Menyelamatkan anak-anak. Sekarang ini mohon maaf ya, banyak orang tua yang mampu membelikan HP baik, baru, seri terbaru, mampu membelikan kendaraan ya, mampu membelikan baju, menyekolahkan sekolah di sini yang pasti lebih mahal dibandingkan sekolah lain. Tapi mohon maaf ya, mungkin tidak mampu memberikan waktu untuk mereka, mengorbankan waktunya ya. Mungkin guru kan saya pulang kerja sudah capek. Ya, korbankan capeknya itu untuk berkomunikasi dengan anak ya. Bagaimana sekolahmu? Itu yang mohon maaf, itu yang hilang ya. Makanya kalau saya kan mengajar ya, Pak. Saya pernah memberikan tugas kepada anak-anak, tugas untuk presentasi. Ketika saya mereka untuk membuat makalah, mereka presentasi, mereka itu presentasi itu hanya membaca dari makalah yang dia tulis. Mungkin Pak Dede juga pernah pengalaman gitu ya. Jadi anak-anak itu hanya bisa, ayo presentasi ke depan terhadap tulisan atau karya kalian semua. Anak-anak hanya membaca teks, baca kembali, tidak mengembangkannya ya. Itu kalau kita sebagai guru harusnya berpikir, kok bisa ya anak-anak begitu. Sementara dia di luar bisa membuat status, bisa berkumpul dengan banyak orang. Kenapa begitu menyampaikan ide di kelas gak mampu? Ternyata sumbernya dari rumah juga. Yang di rumah mungkin tidak terbiasa mereka itu dipintai pendapat. Contoh misal, saya tidak mau sekolah di SMA IT. Tidak ada, pokoknya harus ya. Tidak diberikan kesempatan. Banyak hal lah di momen-momen Muharram ini yang kita flashback kembali, peran kita sebagai guru ya, peran kita sebagai siswa, anak-anak nanti sebagai siswa ya, sobat insan mulia. Kemudian orang tua seperti itu harus sinergi sih ya. Sama kalau HP ini kita ngomong HP aja lah karena yang paling dekat dengan kita ya. Nggak bisa lah HP itu ada fungsinya kalau kita cuma punya pulsa data, nggak mungkin ya. Atau ada pulsa data tapi baterainya drop, nggak bisa ya. Harus sinergi, HP-nya harus bagus ya, aplikasinya ada, apalagi sinyalnya ada, baterainya cukup, baru kita bisa berkomunikasi. Sama dengan sekolah ini ya. Bapak ibu mungkin yang nonton udah bayar mahal ya, anak-anak dipaksa dipaksa dalam tanda kutip untuk sekolah sampai jam asar 4:30 atau 4:30, sementara mungkin di sekolah lain sudah mereka dengan dunia masing-masing. Itu nggak akan ada hasil kalau kemudian tidak bersinergi. Wah, luar biasa nih. Ini saya jadi curhat ya. Curhat sebagai guru karena saya kan punya 2 anak di sekolah di sini ya, 1 SMP, 1 di SMA. Jadi ini jadi momen untuk mereview ulang agar memang tujuan pendidikan ini ada hasil yang bisa kita dapatkan. Gitu. Ya benar ya, karena kan bagaimanapun juga sebagai guru ataupun sebagai orang tua kan pasti harapannya anak ini kemudian menjadi baik, tanda kutip, seperti yang diinginkan ke depannya gitu ya. Artinya butuh visi yang sama gitu ya. Visi baiknya itu apa, makna baiknya gitu Ustaz ya. Kalau
anak jadi baik itu bukan hanya harapan orang tua sih, harapan semua orang. Kita bertetangga nih, pengen orang baik atau pengen? Ya saya, kenapa Pak tinggal di situ? Tetangga saya baik. Kenapa sekolah di situ? Sekolah itu baik. Kenapa menikah dengan itu? Karena itu saya anggap baik. Jadi menjadikan anak baik itu impian semua orang ya, bukan hanya impian orang tua dan guru, dan itu tanggung jawab kita semua. Rasulullah kan begitu ya. Rasulullah kenapa hijrah ke Madinah ya? Karena dianggap bukan dianggap ya, itu sekalipun wahyu ya. Yaitu memang lingkungan yang paling kondusif untuk mempertahankan dakwah sementara waktu ya. Yang kemudian Rasul ketika kuat balik lagi ke sini. Sama dengan orang tua. Kalau anak bermasalah ya, anak nggak sebagaimana diharapkan, flashback dong orang tua tuh. Kita juga guru gitu, kita muhasabah juga. Kenapa ya kita korbankan waktu sedikit ya, ketemu anak-anak ya, ketemu guru di sekolah, komunikasi selesai, sudah mantap ya, sebagaimana dakwah Nabi, pindah lagi ke Mekah, pindah lagi ke rutinitas awal, tidak masalah seperti itu ya, asal memang semua punya tadi itu sinergi. Itu sih kalau saya momen Muharram ya. Kalau kita mau kenapa Muharram, tinggal buka ini apa Google ya, ada baca ya, semua di ada. YouTube ada. Nggak apa yang nggak ada di YouTube, semua ada ya. Tinggal mau lihat ceramahnya siapa ya. Ceramahnya siapa, yang disenangi siapa, momennya apa, udah ada ya. Tapi kalau kita dalam konteks sekolah ya berarti kita mengembalikan fungsi sekolah, fungsi orang tua, fungsi anak, fungsi guru sebagaimana seharusnya gitu. Masya Allah. Itu Pak Dedi. Itu pendapat saya pribadi ya. Artinya pendapat saya sebagai orang tua dan sebagai guru. Sekalipun mungkin kalau orang tanya, memang Pak Guru sudah berhasil? Belum ya. Keberhasilan orang kan nggak bisa juga keberhasilan individu ya. Contohnya begini. Kalau kita di rumah ya, kemudian kita bentengi anak kita di rumah, pokoknya anak rumah baik ya. Tapi kalau kemudian lingkungannya buruk ya, dia baik di rumah, keluar berbahaya juga. Sama dan sekolah ini, kalau guru niatnya baik ya, atau saya niatnya baik, tapi harus butuh pertolongan juga, misal Mas Dedi, pertolongan guru lain, pertolongan teman lain, supaya anak-anak jadi baik. Sama seperti itu ya. Rasul juga itu, balik lagi ya tadi ya. Rasul ke Madinah ya karena Madinah mungkin belum sebagaimana Mekah ya, kreditnya dalam dakwah ditata, dikembalikan ke fungsi awalnya, dakwahnya kemudian hidup, kembali ke Mekah ya. Sama dengan kita menata, semua menata ya, podcast ini pun menata untuk semua seperti itu. Insyaallah. Masya Allah. Wadidaw. Semua punya opini sih, semua punya opini, semua punya pendapat masing-masing ya. Tapi paling tidak sekolah ini dibangun dan orang tua menitipkan di sini kan tujuannya untuk itu gitu, untuk kebaikan semua begitu. Ya, insyaallah ya, rekan-rekan insan mulia sekali ya, sobat insan mulia semua. Semoga Muharram ini menjadi Muharram yang enggak lewat saja, tapi ada yang kita tinggalkan mungkin dari segala macam aktivitas kita. Oke, saya hijrah yang satu ini dulu lah. Ya. Dari 10 satu dulu hijrah. Ya, semua orang kan yang paling mengetahui diri kita Bener. ya, jangan ngomong Allah udah pasti ya. Yang paling mengetahui diri kita sendiri, di mana kurang kita ya. Apa yang harus kita upgrade, apa yang harus kita, ini yang paling mengerti kita ya. Dan momen itu jangan sampai kemudian hilang begitu saja. Hilang begitu saja maksudnya gini. Jangan sampai hari-hari yang kita jalan itu, Rasul kan bilang kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin rugi. Nah, kalau hari ini lebih buruk dari kemarin kan celaka ya. Artinya itu penegasan yang luar biasa loh. Waktu itu kenapa sih dalam Islam itu harus ada bulan Muharram, harus ada bulan Syawal, harus ada bulan Sya'ban? Itu nggak sekedar ini ya, nggak sekedar hari-hari saja, tapi itu bukan teguran, itu sebagai wacana, sebagai sarana kita untuk menjadikan itu momen-momen tertentu gitu. Jangan sampai itu hilang ya, karena gini, konsep waktu dalam Islam itu amat sangat penting ya. Contoh ini sekarang jam 13.27 ya, tanggal 27 Juli 2022 ya. 13 Juli 13.27 27 Juli 2022 ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat ya. Nanti asar 13.28 27 itu sudah nggak ada lagi ya. Sama nanti Muharram itu jatuh tanggal berapa ya?
Muharram kita masih nunggu nih Ustaz ya. Muharram itu kalau nggak salah jatuh hari Sabtu ya. Sabtu ya. Nanti 1 Muharram 1444 Hijri ya. Itu sampai hari kiamat nggak akan pernah kembali ya. Nanti tahun berikutnya sudah 45, 46, 144, 145 begitu. Jadi momen ini adalah waktu itu penting sekali ya. Kalau tadi ditanya ibadah apa? Ibadah yang paling baik itu mengubah diri jadi lebih baik ya. Karena waktu itu berjalan terus. Coba sekarang 30 berapa tadi? 33. Kerasa nggak? Waduh, enggak kerasa. 33. Saya di 43 ya. Bangun tidur 43. Dan 43 ini nggak akan kembali lagi jadi 42. Mau kita paksain apa nggak bisa ya. Makanya kalau ada ditanya apa yang paling ini? Yang paling abadi dalam dunia ini? Ada nggak? Ada. Selain Allah ada. Apa yang paling abadi? Perubahan. Oh iya, berubah. Yang abadi itu perubahan. Semua orang berubah, dipaksa ataupun dengan sadarnya. Kita nggak mau berubah, tapi dipaksa oleh waktu harus berubah. Saya misal nggak mau tua, olahraga terus, mau makan sehat terus, tapi waktu akan memaksa saya untuk tetap kelihatan tua. Mau operasi gimana juga, itu bagian bisa, dari perubahan. Karena bagian itu yang paling abadi. Tapi perubahan itu kita bisa isi dengan kebaikan. Ya, waktu boleh berlalu, waktu boleh berubah, tapi kebaikan itu kan abadi. Masya Allah. Kita sekarang sholat zuhur, besok berganti waktu, tapi itu nggak akan hilang. Sholat zuhur itu tetap akan jadi, akan tetap terisi pada saat hari ini. Wah, itu sih momen yang paling harus kita pikirkan sama-sama. Perubahan ya, benar ya. Artinya perubahan itu kan memang keniscayaan ya. Kita pasti berubah. Ya pasti. Mau nggak mau, siap nggak siap berubah. Sekarang ya, saya punya teman-teman guru ya mengajari. Mungkin dulu ya, yang guru-guru mohon maaf yang sudah umur mungkin 50 lebih. Dulu kan nggak mau belajar laptop kan? Iya benar. Aduh ribet, aduh susah ya. Tapi mau nggak mau dipaksa oleh keadaan. Sekarang mau nggak mau belajar laptop. Apalagi pandemi kemarin. Ya mau nggak mau harus belajar Zoom, harus belajar Google Meet. Ya sama dengan keadaan ini ya. Sekarang mau nggak mau nanti 1 Muharram datang. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika Muharram datang itu kita ngapain? Kita jadi apa? Pertanyaannya itu. Jangan sampai 1 Muharram datang kita biasa-biasa aja seperti sebelum 1 Muharram. Nanti 1 Muharram lewat kita masih biasa-biasa aja seperti yang belum 1 Muharram datang. Itu yang paling penting tuh itu. Ibadah apa ya? Ibadah yang terbaik ya ibadah mengubah diri kita jadi lebih baik gitu. Itu sih persepsi saya. Kalau orang tanya memang Pak Guru sudah baik? Belum. Tapi paling tidak ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa waktu itu begitu sudah. Ya, sekarang kalau ngaca saya, sudah rambut putih, mau disemir merah, nggak masuk juga. Jadi seperti itu, momennya seperti itu mesti. Masya Allah, luar biasa. Jadi betul-betul gitu ya. Bagaimana momen ini kita pakai, kita maksimalkan, jangan sampai Muharram tahun depan lagi. Ya. Kajian kita sama lagi. Ya, jadi seremonial kita nggak berubah. Iya, benar ya. Biasanya kalau Muharram itu ada pengajian ya. Setelah itu makan-makan pulang, sifat kita sama dengan sebelum pengajian ya. Padahal dalam Al-Qur'an itu kan sumpah demi waktu tuh banyak banget ya. Saya kalau berbicara Muharram itu bagi pikiran saya itu waktu ya. Demi wal asri, demi masa, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha. Itu mengandung makna yang amat sangat luar biasa ya. Tidak sekedar momen Muharram saja ya. Memang waktu itu bisa kayak pedang ya, memotong apa yang dilewatinya ya. Pedang itu kalau diginiin ya, dia akan memotong apa aja yang dilewati. Waktu juga begitu. Kita ini dipotong oleh waktu, potong usianya, potong kesempatannya, potong kesehatannya, mau nggak mau tuh ya. Jadi momen Muharram itu ya momen yang kita merenung lah seharusnya, bahwa gitu ya. Ternyata waktu itu cepat banget ya. Lihat sekarang itu 33. Bentar lagi nggak rasa ngantaran sekolah SMP SMA terus begitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semuanya lah, khususnya untuk saya pribadi. Nanti kalau saya nonton, saya nasihatin orang nih. Gitu. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin gitu ya sobat insan mulia sekalian, hikmah Muharram. Jadinya hikmah Muharram ya. Ya, tapi disclaimer dulu. Disclaimernya bahwa ini bukan menggurui, bukan. Ini curhat saya sebagai seorang guru, sebagai seorang tua gitu ya.
Karena kalau saya menceramahi tentu kapasitas saya tidak berbicara ini ya. Disclaimernya bahwa ini ya koreksi untuk saya guru, saya orang tua juga di sekolah ini gitu. Jadi ambil hikmah-hikmah yang bisa jadi pelajaran sebagai guru dan sebagai orang tua di sekolah. Itu disclaimernya insyaallah. Insyaallah, apalagi saya juga nih termasuk orang tua baru Ustaz ya. Anak saya baru 3 tahun. Ini jadi pembelajaran ya. Bisa belajar dengan yang lebih kan. Iya. Insya Allah ya video ini jadi bersama, jadi koreksi kita, bukan koreksi ya, pengingat bersama ya. Pengingat bersama, jangan sampai momen Muharram ini menjadi momen yang dan momen-momen lain. Kebetulan yang mau kita hadapi Muharram. Muharram ya. Oke. Insya Allah seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ustaz. Oke, sama. Saya juga mohon maaf. Bukan kalau ada pasti banyak salahnya. Masya Allah. Kalau anak saya nonton dia bilang gini, Bapak tuh ngomongnya. Ya saya minta maaf juga, ini koreksi untuk kita semua insyaallah. Oke, Sobat Insan Mulia, sampai ketemu di segmen Ustadz Tanya Kak berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.